Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita lanjutkan materi fungsi if else. Kalau di video sebelumnya saya sudah bahas if tunggal. Kemudian di mata kuliah pemrograman 1 ini kita akan coba lanjutkan menggunakan if else majemuk. Masih dengan saya Robi Uliendra. Oke, teman-teman, coba lihat strukturnya gitu ya. Fungsi else if sama fungsi if tunggal itu bedanya, kalau fungsi if tunggal itu if-nya hanya satu, tetapi kalau fungsi if majemuk atau if else if itu fungsi if-nya lebih dari satu. Biasanya kondisinya terjadi ketika kita memiliki pilihan yang lebih dari satu atau memiliki kondisi lebih dari satu. Nah, kita lihat strukturnya dulu deh. Nah, kalau misalnya fungsi if itu if tunggal hanya kondisi satu, langsung sisanya nilainya salah. Kalau ini enggak. Kalau if majemuk itu if kondisi satu, kemudian pernyataan yang dijalankan bila kondisi benar satu ini terpenuhi dengan kondisi satu. Kemudian jika tidak, ini ada else ya. Harusnya ada else, saya tambahin. Else. Oke. Jika kondisinya 2, maka pernyataan dijalankan ke kondisi benar 2. Nanti kalau ada kondisi 3, tetap dijalankan ke kondisi 3 sampai dengan if yang terakhir. Kalau if yang terakhir kita tidak menggunakan if lagi, langsung aja else, kemudian kita buat blok pernyataan yang dijalankan. Nah, sebagai contoh ini ada soal, teman-teman, biar nggak bingung, nanti langsung kita uji coba di TextPad gitu ya. Ini contoh soal pertama, yaitu buatlah program sederhana dengan Java dengan bentuk if tunggal. Diketahui seorang berbelanja di supermarket sejumlah 250.000. Dengan ketentuan fungsi if-nya, jika total belanja lebih besar dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 10% dari total belanja. Jika total belanjanya lebih besar dari 200.000, maka akan mendapatkan diskon 5% dari total belanja, dan selain itu mendapatkan diskon 0 kalau misalnya tidak terpenuhi kondisi ini. Oke, kita buka TextPad-nya, teman-teman. Nah, kita buat file baru saja, file new, saya perbesar dulu. Dan ini contohnya saya langsung buat dengan menggunakan kelas scanner ya, teman-teman. Jadi kita import dulu, import java util scanner. Oke, ini penting untuk pengetikan di keyboard ya. Kemudian kita buat public class if majemuk 1 misalnya. Saya buka kurung kurawal, biasakan buatnya seperti ini, kemudian di enter saja. Kemudian public static void main string typo sedikit, string args. Dibuat lagi tanda kutipnya. Yang kita lakukan adalah kita mendeklarasikan variabel dulu. Kita lihat soalnya. Kalau kita baca, ini ada total belanja sama diskon gitu ya, total belanja sama diskon. Kita masukin tipe datanya double total belanja, diskon. Kalau variabelnya sama, tipe datanya itu boleh dibuat koma seperti ini. Kemudian selanjutnya kita buat metode input new scanner system .in. Nah, kemudian selanjutnya kita buat UI-nya sistem .o.println. Kemudian kita buat masukkan total belanja. Total belanja sama dengan tanda kutip 2. 1. Kita ambil total belanja, saya copy saja di sini. Sama dengan input
Titik. Next, karena dia tipenya double, kita buat next double. Oke. Kemudian sudah kita masukkan fungsi if-nya. If, lihat keterangannya di slide, total belanja lebih besar dari 500.000. Total belanja lebih besar dari 500.000. Maka ini boleh dikasih space biar enak bacanya. Maka kita buat kurung kurawal 2. Diskonnya 10% dari total belanja. Diskon sama dengan 0,1 dikalikan dengan total belanja. Kita paste aja. Nah, kalau dia belanjanya yang kedua, kita buat else lagi. If, untuk yang kedua ya, total belanja lebih besar dari 200.000, maka diskonnya dapat 5%, berarti 5% itu 0,5 ya. Diskon sama dengan 0,5 dikalikan dengan total belanja. Oke. Nah, kalau yang ketiga, kalau belanjanya kurang dari 200.000, dia nggak dapat diskon. Berarti kita tinggal masukin else sini, kemudian kita masukkan aja diskon sama dengan 0. Oke. Kemudian kita tutup, kemudian kita buat outputnya. Sistem titik out titik print ln. Jadi diskonnya, kita buat kata-katanya seperti itu aja, plus diskon. Oke. Nah, ini dia. Kita coba save dulu. Nanti kalau ada error, kita bisa perbaiki. Oke, saya perbesar lagi layarnya. Oke, kontrol 1, kemudian kontrol 2. Masukkan total belanjanya. Kalau belanja saya 500.000 atau 600.000, diskonnya 60.000 karena 10% dari 600.000 itu 60.000. Oke, kita kontrol 2 lagi, kita masukkan jumlah belanjanya 300.000. Oh sorry, ini 0,50% ya. Berarti kita tambahkan lagi 0,05. 0,5 itu 50%. Kita belanja 300.000. Diskonnya 15.000. Kalau saya belanjanya di bawah misalnya 100.000, saya dapat diskonnya 0. Berarti fungsi if kita sudah berjalan. Dan inilah tampilan dari fungsi if majemuk. Kalau sebagai contoh ini hanya 3 saja. Nah, kita lihat lagi, kita kembali ke slide teman-teman. Nah, ini bisa lihat seperti ini. Saya skip. Nah, ini total dari fungsi coding kita. Total belanja. Lihat strukturnya. Nah, teman-teman bisa coba kalau misalnya bentuknya itu string. String sama seperti di video part pertama atau bagian pertama. Nah, teman-teman bisa coba. Dan juga bisa mencoba latihan yang ini untuk menentukan nilai mahasiswa. Di sini ada contoh, buatlah program sederhana untuk penilaian nilai mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai angka 80-100 itu nilai mutunya A, keterangannya lulus. Sampai dengan nilai 0,0 sampai 49 nilainya E, tidak lulus. Yang membedakan hanyalah kalau tadi outputnya hanya 1, kalau yang ini nanti yang Anda keluarkan nilai mutu dan
keterangan. Contohnya seperti ini. Jadi kita masukkan nilai angka 75, kemudian yang akan tampil nanti nilai mutu Anda B, nilai keterangan Anda lulus. Nah, itu silahkan coba latihan di textpad Anda, karena pemrograman itu harus banyak praktis atau banyak latihan teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung, silahkan komen di video ini. Jangan lupa untuk subscribe juga ya YouTube channel saya, Robby Yuliandra. Mungkin itu aja untuk materi pertemuan ke-10 teman-teman tentang if majmuk. Nanti kita banyak latihan dengan soal-soal yang sangat bervariasi. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.